13. Bukan kami yang menghinakanmu, tapi kitabmu yang menghinakanmu. Nih kita besarkan ya. Loh, kok nggak ada yang besar ya kok ya? Bentar. Oke. Ini. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Hina ya itu ya. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang lagi kok itu. Dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Yang mengatakan itu bodoh, siapa? Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan sampah dunia, Bibelmu. Yang mengatakan itu sama dengan kotoran segala sesuatu, Bibelmu. Nah, kita kembali lagi ya, Lukas 14:26-nya. Ya. Ingat itu ya, nggak mungkin sampah dan kotoran masuk surga. Nggak ada itu, diceritakan sampah dan kotoran masuk surga, nggak ada. Tadi itu mengatakan ya, bahwasanya ajaran yang mengajarkan kebencian itu berasal dari setan. Nanti silakan itu tanggapi. Lukas 14 nomor 26 ini berasal dari siapa? Jangan berkilah itu. Pegang kata-katamu itu. Jangan nangis itu. Kotoran nggak boleh nangis kotoran. Ya, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran membenci ini berasal dari siapa? Silakan itu. Silakan toh. Silakan. Oke, waktunya habis. Oke. Sekarang kok kamu berdua ini kayak mengejek aku ini, kayak mentang-mentang aku tidak ada mata, kamu ben mata-mata di sini ya. Nanti aku kick ini dua-dua ini nanti kalau gini. Masa moderator diuluk-uluk sama mereka ini? Kamu menguluk aku ya ini ya. Mulai ini. Waktu kita udah mulai belum kan? Oke. Dibuka matanya itu. Terserah aku buka mata, mau mataku ke belakang itu terserahku, bukan jangan kau atur aku. Yang boleh mengatur aku hanya Tuhan Yesus ya. Kemudian masalah apa tadi? Membenci itu Lukas 14 ayat 26 kuterangkan ke kau keparuk ya. Jadi mengikut Yesus itu harus sungguh-sungguh, tidak melebihi dari apapun ya. Jadi pemisahan antara yang benar dan jahat di sini. Jadi ketika bapak dan ibunya jahat, dia mau mengikut kebenaran, dia harus tinggalkan bapak ibunya itu, membenci kejahatan itu, gitu, ya. Pemisahan antara baik dan benar. Jika kita yang mengikut Yesus, kita harus pure, jangan tergantung kepada kejahatan. Tetapi tidak pernah kita diajarkan untuk membenci, tidak pernah. Tetapi ada ayat yang juga berkata, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu, itu ada ayatnya. Ya, kalau di sini itu tentang hal apa? Baca ayatnya, dibaca. Tunggu, diam, jangan kau ngomong. Datanya. Diam, ini bagianku. Jangan terlepas. Aku tadi kau ngomong macam-macam gak ku sambut ya. Dan Lukas 14 ayat ke-26 tadi itu, sini saya bacakan kamu. Itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus ya. Ketika murid-muridnya Yesus yang direkrut menjadi muridnya, baik siapapun itu, dia mau datangi bapaknya katanya, itu tinggalkan semuanya, bukan membenci dalam arti kata seperti yang Paru katakan tadi. Membenci artinya memisahkan diri dari kejahatan. Jadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapa dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk di dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia tidak meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetap ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi hal itu hal tentang mengikut Yesus. Jadi kalau mengikut Yesus itu harus sepenuh hati gitu. Jangan setengah-setengah. Jika kamu panas, hendaklah kamu panas. Jika kamu dingin, hendaklah kamu dingin. Jangan suam-suam. Itu artinya membenci kejahatan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu hal dari Yesus. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi itu ya. Jadi hal yang membenci artinya sepenuh hati mengikut Yesus, jangan setengah-setengah. Jika bapaknya berbuat jahat atau ibunya, jangan ikuti, benci dengan kejahatan itu. Bukan berarti membenci orang tua, bukan. Ada ayatnya juga, hormati orang tua supaya lanjut umurmu. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Jangan bertentangan, jangan sesuai pikiran kita sendiri kita melakukan firman Tuhan itu, ya. Jadi hal yang kamu katakan kotor dan segala macam itu hanya kata hiasan atau untuk merendahkan diri. Tidak boleh menyombongkan diri. Itu intinya tadi. Kamu kemana-mana terus saja kotor dan kotor, itu otakmu memang suka sekali menghina orang. Mulutmu itu memang kotor seperti hatimu, ya. Karena jika gelap hatimu maka gelaplah seluruh tubuhmu. Maka mulutmu pun suka menghujat orang. Begitu. Terima kasih. Ya, Ikhwan Fillah, ini nampaknya udah makin panas ini ya. Semakin kesini semakin panas kita. Jadi kita mendengar tanggapan Dinda Faruk kita terkait dengan mulutmu seperti kuturan maka hatimu kotor katanya. Jadi mungkin ada tanggapan kedepannya, silakan dimulai waktunya. Ini aku tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Aku ini di sini moderator aja, tidak boleh berbuat apa-apa aku ini. Siapa yang merocos pokoknya aku tangain mereka. Yang barusan kami dengarkan tadi dari kau itu bukan sebuah narasi tapi hayalan saja. Itu ayat Alkitab. Penjelasan yang kau sampaikan tadi tidak ada korelasinya dengan ayat yang kau bacakan tadi, nggak nyambung kok itu. Cuman aku coba mau kaji satu hal yang barusan kau sampaikan tadi sampai 2 kali atau 3 kali kau menarasikannya. Kau katakan ikut Yesus kau harus melepaskan segalanya. Lantas kenapa sampai sekarang kau masih pakai baju dan pakai celana? Ya kan harus kau lepaskan segalanya. Benar itu gitu loh. Karena dalam Korintus 1 Korintus 4 dari nomor 10 sampai 13 tadi dikatakan, yang ada padaku yang hanya menempel, yang ada padaku pakaian yang ada pada tubuhku. Makanya itu, bayangkanlah itu ya, kau dikatakan bodoh 1 Korintus 4 nomor 10, kau dikatakan sampah dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu 1 Korintus 4 nomor 10. Udah gitu kau pun harus telanjang, melepaskan segala sesuatu pada dirimu. Kau ini mau ngikut Tuhan atau mau bikin film porno? Hah? Mau ngikut apa? Karena cuma orang bodoh dan kotoran yang mempertontonkan dirinya tanpa busana di muka umum. Coba kamu pikir dulu itu. Dan kau
tidak memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan kepadamu di dalam kitab Lukas 24 ya, Lukas 14 nomor 26. Di situ jelas dikatakan itu, jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak laki-laki, istrinya, anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Ingat itu, jika seseorang tidak membenci, kata dia, ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya, sementara di sebelumnya kau bernarasi bahwasanya ajaran membenci itu datangnya dari setan, berarti itu sedang mempertuhankan siapa? Mempertuhankan siapa? Mempertuhankan setan. Berdasarkan narasimu sendiri, karena memang setanlah yang menginginkan kehinaan atas diri makhluk. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan sampah dunia. Setanlah yang menginginkan itu sama dengan kotoran dari segala jenis sesuatu. Setanlah menginginkan itu melepaskan segala sesuatu yang ada pada itu, atau dengan kata lain telanjang. Gitu loh. Makanya ketika itu ya membaca Bible itu benar kata Edis, jangan sertakan doktrin dan dogmamu, nanti kok gila katanya. Bahkan orang gila pun itu nggak mau disamakan dengan sampah dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Jelas di situ dikatakan itu, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan terus terang kepada mereka, nyalaku dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Yang manggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus itu Tuhan? Karistin. Berarti yang diusir oleh Yesus siapa? Karistin. Yang bernubuat dengan nama Yesus siapa? Karistin. Berarti yang diusir Yesus siapa? Karistin. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Karistin. Berarti yang diusir Yesus Karistin. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengusir? Karena kalian disamakan dengan sampah dunia dan juga kotoran dari segala jenis sesuatu, pantas diusir. Sedangkan andaikan ayam masuk ke rumah kita mau buang kotoran, kita usir ayamnya. Jangan buang kotoranku di sini. Hus. Kalau masuk ke rumah itu Carolina, ayam mau buang kotoran, dibukanya pintunya lebar-lebar, dimasukkan ke dalam kamarnya, silakan ayam, kambing dan babi, beraklah kalian di dalam kamar. Karena aku dan kamu sama. Kotoran dari segala jenis sesuatu. Yang jangan itu, itu jangan kau minta aku. Itu Karol di mute-nya aku bang A. Jangan. Aku tunggu di sini. Di mute. Ini teman-teman di bawah bilang di mute-nya aku. Dengaran suaramu, diam aja. Kalau kau nggak belum ikut dengar suaramu. Dengar. Lanjut 2 menit lagi. Sama aja nggak dengar dia tadi apapun gue bilang bang. Oh gitu ya kau Karol ya. Curang dia bang Al. Jangan ya ini gitu lah, buktinya Karol. bang Al ya, kita buktikan ya. Dia mute aku atau tidak? Kalau dia tidak mute aku, dia nyambung ini dengan narasiku. Ini kita buktikan, tengok ya. Iya. Mute-nya kok enggak aku, tengok nih. Oke Karol, gilirannya kamu. Kami dengarkan loh apa yang Karol cakap. Oke, jadi saya fokus kepada firman Tuhan aja, tidak fokus dengan apa yang perkataan Aruk. Jadi kami itulah berharga, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Ya, aku adalah terang dunia. Ya, aku adalah berharga di mata Tuhan. Itu adalah ayat Alkitab dan hanya aku ambil yang positif saja. Segala yang negatif aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Aku tengging dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Segala yang baik, yang kudus, yang benar, yang suci, itu yang mendatangiku. Tetapi jika perkataan paruh seperti itu, nanti dia sendiri akan memakan buahnya. Berkatakanlah sesuai otakmu, gak apa-apa. Tetapi saya tidak mau mengotori tubuhku dengan mengikuti apa yang perkataanmu tadi. Segala yang jelek itu aku tidak akan memikirkannya dan tidak akan memasukkannya ke dalam hatiku. Tapi
sebagai aku orang Kristen, sudah percaya dari Yesus Kristus dan sudah mengalami Yesus Kristus, dan sudah banyak hal yang aku alami dalam Kristenanku, dan saya sudah berjumpa dengan Yesus Kristus dan mengalami kebaikan Tuhan dan banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupku, maka aku mengenal Dia secara pribadi. Maka I have decided to follow Jesus, no turning back. Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Itu ada di Yohanes 10 ayat 30, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saya sudah mengenal Yesus dari semua nubuatan-nubuatan dari para nabi. Jadi saya tidak akan terpengaruh dengan apa kata Paruk ini. Dia hanya mengambil kata itu hanya sesuai otaknya, padahal ayat yang dikatakannya itu adalah yang di 1 Korintus, itu adalah rendahkanlah dirimu, kata Tuhan Yesus, kata Paulus. Kenapa? Karena lebih baik kita merendahkan diri daripada menyombongkan diri. Orang yang sombong itu akan dibenci siapapun, ya. Kalau kita merendahkan diri, itu kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Gak usah manusia yang merendahkan, meninggikan kami, gak usah. Tuhanlah yang akan meninggikan kami. Tuhan akan melihat. Bukan hanya Tuhan, alam semesta ini pun akan mendukung setiap orang yang merendahkan dirinya, tidak sombong, melakukan hal yang benar, yang kudus, yang suci. Itu dunia alam semesta ini pun akan mendukungnya, ya. Tetapi ketika ada orang yang hatinya kotor, pemikirannya kotor, ingat, itu iblis yang akan menyertainya, akan segala sesuatu yang buruk akan mendatanginya. Jadi saya tidak mau apa yang dikatakan Bang Paruk tadi, makanlah buah yang kamu ucapkan itu, ya. Setiap apa yang kamu gemakan di alam semesta ini, ingat, hukum karma, hukum tabur tuai akan kamu makan. Tapi saya mau berkata yang benar. Saya mau mengampuni Bang Paruk, dan saya berkata aku memberkati Bang Paruk. Semoga Paruk ini bertobat dalam nama Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru-Jurumanya kembali, karena kamu adalah domba yang hilang, ya. Dan di dalam Tuhan Yesus saya merasakan apa yang berharga. Kata Tuhan Yesus apa? Di luar Yesus kamu tidak akan dapat berbuah. Artinya di luar Yesus tidak ada sukacita, yang ada adalah ketakutan, sakit penyakit, duka. Tetapi mengikut Yesus saya rasakan sangat sukacita, yang ada mengalir aliran sukacita. Itu yang saya rasakan, itu yang saya saksikan, ya. Dan apa yang saya alami itu sudah menjadi kesaksian saya, ya. Saya banyak mujizat Tuhan yang saya rasakan, dan apa yang Tuhan lakukan itu adalah ajaib bagiku. Tuhan Yesus ajaib, ya. Kamu bilang perkataan itu tidak apa-apa, karena seorang yang akan binasa memang pemberitaan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kebodohan. Tetapi kamu bilang yang memanggil Yesus itu adalah Tuhan, itu akan dibinasakan. Itu pemikiranmu, karena kamu buta dan tuli akan kebenaran itu. Sementara di Alkitab juga berkata, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan semua lutut akan bertelur. Itu ada Alkitabnya. Jadi jangan kamu hilangkan ayat Alkitab itu. Hanya pemikiranmu saja, hanya suka mau menghina saja, itu yang kamu utarakan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan menjadi penolongku dan penebusku, ya. Dan Tuhan Yesus berkata, hidup benar dan hidup kuduslah. Karena kerajaan Allah itu hal yang kudus, tidak yang hina. Jadi saya mau menggemakan apa yang benar dan kudus ada, dan saya berkata, saya mengasihi Paruk dan saya mengampuninya. Apa perkataanmu saya tolak dalam nama Yesus Kristus. Ada lagi 19 detik, Karol. Habiskanlah, ada 16 detik lagi tuh. Oke, Bang Paruk, saya katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hidup benar dan hidup kuduslah. Perbaikilah otakmu dan hatimu, pikiranmu, perkataanmu, karena itulah yang akan kamu makan buahnya, ya. Alam semesta ini akan, nggak cuma Tuhan, alam semesta ini, ingat itu. Oke, udah siap. Oke, sekarang karena kita tenang-tenang ini, harap Dinda Paruknya dapat menanggapi, karena disuruh kembali mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat katanya. Oke, lanjut. Ya, jadi fix ya Bang Al ya, dan teman-teman lainnya ya. Kita di mute teman-teman tadi. Kita di mute, nggak nyambung. Ya, konteran dari dia itu nggak nyambung.
gitu loh. Materi yang kusampaikan tadi tidak nyambung dengan balasan dari dia gitu loh teman-teman. Saya dengar semuanya tadi, tapi saya tidak mau menanggapi apa yang perkataan tadi. Saya tidak mau hal yang negatif, itu aja yang saya mau yang benar aja saya perkatakan, itu yang saya perkatakan tadi. Oke, teman-teman, kalau ada yang mute, bagi tahu Bang Al ya, kalau ada yang mute. Nantikan aja kalau di mute udah. Kalau di mute. Oke. Jadi begini teman-teman ya. Tadi Ito Karol mengatakan ikut Yesus pasti bahagia. Gitu loh, tidak menderita. Inilah buktinya Ito Karol itu nggak tahu apa-apa, makanya masih Kristen. Jangankan kau yang di zaman sekarang itu, orang-orang yang hidup di zaman Yesus saja, ketika Yesus dilahirkan sampai dengan Yesus diangkat ke langit, mereka itu menderita. Kenapa menderita? Dijajah sama tentara Romawi. Makanya itu jangan ngomong kubur-kubur doang. Gak ada yang bahagia hidup Yesus kayak kita ikut Yesus gitu loh. Makanya Yesus melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang Bani Israel pada masa itu bergumul berbondong-bondong ingin mendapatkan roti dan juga ikan dari Yesus. Kenapa begitu? Karena mereka hidup dalam kelaparan. Di Medan, kota Medan itu ada terkenal itu perumahan kaya, namanya Komplek Tasbih. Kalau ada orang di perumahan orang kaya itu membagi-bagikan makanan, orang kaya nggak ada yang buka pintu, nggak ada yang keluar rumah ngantri ngambil makanan, itu nggak mau orang itu, karena mereka hidup dalam kondisi kelapangan. Katakan ikut Yesus itu bahagia, sementara ketika dia hidup di dunia ini saja tanah kelahirannya dalam kondisi dijajah. Yang kedua, apa buktinya kalau ikut Yesus itu menderita? Murid-muridnya semua dikejar sama tentara Romawi, bahkan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Makanya itu bedakan antara kenyataan dan hayalan. Stop. Karol, kamu mute Bang Faruknya ya. Kamu mute dia ya. Ingat ya, kalau di mute kalah ya. Selesai kita kalau di mute, jangan. Santai aja. Itu Karol ya, dengar ini itu Karol, narasi itu sedikit lagi itu Karol ya. Ketika kau berkata ikut Yesus itu pasti bahagia, itu hanya hayalanmu saja itu. Itu hayalan dan angan-anganmu. Tidak ada orang yang bahagia ketika ngikutin Yesus yang mati di kayu salib. Pahami itu. Gitu loh. Bahkan ketika kau berupaya menjadikan Yesus dan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, jaitrong kau itu akan diusir itu. Dikatakan si pembuat kejahatan, lantas kau suruh aku tobat. Kau yang harusnya tobat. 2 Yohanes 1:7. Si penyesat itu mereka yang nggak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Kalau kami umat Islam ditanya Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia, berarti kami bukan si penyesat. Tapi begitu Kristen ditanya Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan, berarti kau si penyesatnya. Untuk membuktikan ini teman-temannya, ini kita buktikan, kita di-mute atau tidak. Itu Karol, ini aku agak serius itu ya. Sebut satu ayat di dalam Biblemu di mana Yesus menjanjikan surga pada orang-orang yang menuhankan dia, menyembah pada dia, atau kepada orang-orang Kristen. Di mana datanya? Di mana datanya itu Karol? Ya, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga dan keselamatan bagi orang-orang yang manggil dia Tuhan dan menyembah kepadanya. Kalau nggak bisa kau jawab ini, bahkan andaikan nanti setelah ini narasimu itu nggak nyambung dengan narasiku, berarti aku sedang kau mute itu. Tidak, di Faruk aman. Bang Al ada di sini. Ingat itu Karol, ya. Ingat itu Karol. Matius 5:39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Karena kalian ditakdirkan untuk menjadi longor. 1:10. Kalian dibodohkan oleh Kristus, makanya nggak boleh melawan kejahatan. Silakan. Tanggapi itu Karol.
Oke. Jadi Bang Al ada menyimak di kemalnya beliau ini enggak kok. Oke, Syukran, sekarang Bang Raja Bintang, barakallahu fikum. Bang siapa nih? Bang Ike ya. iya, sekarang gilirannya Dek Karol. Jadi santai-santai aja, biarpun panas, memang Bang kebenaran Iki, itu kadang-kadang syukran, panas. barakallahu fikum, Bang Iki. Pahit itu memang obat, tapi itu untuk mengobati, bukan untuk meracuni gitu. Oke, silakan Karol ditanggapi. Oke, saya mulai dari katanya Bang Baru tadi, memanggil Yesus itu Tuhan itu akan dihukum. Mana ayatnya memanggil Tuhan itu Yesus beliau akan dihukum? Tunjukkan ayatnya, jangan hanya bacot. Mana ayatnya di Alkitab memanggil Tuhan itu dihukum? Tidak ada. Ya. Tunjukkan ayatnya, jangan cuma bacot. Jangan kau bilang yang memanggil Tuhan itu yang akan dikutuk, jangan. Ini saya katakan kepadamu, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Tahu, ini dengar telingamu ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dengar, tahu. Semua lidah nanti akhir zaman mengaku Yesus Tuhan. Di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Kemudian malaikat Tuhan ketika dia lahir, ketika Yesus lahir di Bethlehem, malaikat Tuhan berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, emang malaikat masuk neraka nanti ketika malaikat itu berkata Yesus Kristus Tuhan? Ya, jangan kau bernarasi yang memanggil Yesus itu akan masuk neraka. Mana ayatnya yang memanggil Yesus itu masuk neraka? Tunjukkan ayatnya. Seperti yang kamu katakan tadi ya, jangan asumsi. Ya, jangan asumsimu saja. Tetapi di ayat Alkitab yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka, tunjukkan ayatnya, ayat berapa? Ya. Tetapi di sini saya jelas di Filipi 2 ayat 10 ini berkata apa? Supaya dalam nama Yesus, dengar kau, supaya di dalam nama Yesus, ini ayat Alkitab ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, semuanya alam semesta ini, dan segala lidah, kau punya lidah enggak? Berarti kau kalau enggak mengaku Yesus Kristus Tuhan, berarti kau enggak punya lidah. Lidahmu di telapak kaki, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu dia. Jangan kau menarasimu yang memanggil Yesus itu Tuhan akan masuk neraka. Itu asumsimu, bacot-bacot aja. Jangan kau bacot. Ya, sesuai Alkitab di situ. Dan ketika malaikat Tuhan berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Itu malaikat loh yang mengatakan. Ya, maka lebih hebat dari malaikat. Kemudian apa lagi tadi? Ketika kamu berkata apa namanya, tidak ada kebahagiaan dalam Yesus. Di dalam Yesus bukan berarti tidak menderita itu artinya pikul salib, bukan berarti tidak senang. Artinya ketika mengikut Yesus itu ada aliran sukacita, itu Roh Kudus itu yang memberikan sukacita. Sekalipun kami dalam penderitaan, di dalam kesusahan, ada penghiburan dari Roh Kudus. Itu maksud saya itu tadi. Jadi di dalam Tuhan itu ada sukacita. Sekalipun apapun kita dapat menanggungnya, cakap menanggung segala sesuatu. Itu jika di dalam Tuhan Yesus. Jika kamu di luar Yesus, maka kamu akan berat menanggung segala sesuatu pencobaan di dalam hidup ini, di akhir zaman ini. Itu yang dimaksudkan. Ya, mengikut Yesus memang harus pikul salib. Dihina orang, dicaci orang. Kita merasakan daging kita yang harus kita matikan. Keinginan dosa kita harus matikan, memang itu sangat menderita. Lebih enak mengikuti dosa memang, tapi apa binasa? Kami mau hidup benar, hidup kudus, dan memikul salib, menyalibkan keinginan daging kami, supaya apa? Kami berkenan di kerajaan Allah. Itu maksud saya, seperti itu. Terus apa lagi tadi? Yang memanggil Yesus Tuhan tuh itu sudah tadi ya, sudah selesai ya. Jadi Bang Faruk, saya mengatakan bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, hidup dari Roh Kudus lah, karena saya mengasihimu. Karena kata Yesus, di luar Yesus Kristus tidak akan ada
jalan ke masuk surga, jalan ke surga itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Dan jalan ke Roma memang banyak, tetapi jalan ke surga hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan barang siapa tidak mengikut aku, maka tidak akan bisa masuk surga, datang kepada Bapa. Artinya akulah jalan, artinya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberi diri mau dibaptis, itu jalannya. Kebenaran artinya ajarannya adalah kebenaran. Hidup artinya menerima tubuh dan dagingnya di perjamuan kudus, itu dia. Oke, selesai. Jadi ada satu permintaan bukti ya. Kita ini adil-adil aja teman-teman. Jangan sampai nanti teman Kristen bilang tidak adil kan. Di Faruk katanya di mana itu Kristen nanti akan diusir atau ditolak oleh Yesus atau kemana-mana lah. Yang penting itu poinnya yang dipertanyakan sama beliau ini. Oke, silakan waktunya di Faruk. Di Karol jangan di mute ya, karena ini monitor ini Bang Al punya akun satu di sebelah. Jangan di mute. Oke, silakan dimulai. Lo kemana ini? Kok nggak ada? Kalau Bang Al nggak tahu nih. Mana? Mulai, udah. Oh, nggak bisa. Oke. Udah. Oke. Tadi itu Karol ya yang disampaikan itu Karol tadi teman-teman, itu hanya angan-angan dan hayalannya saja. Jelas lo itu, kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau kena usir. Dan itu sebuah kejahatan yang mutlak di hadapan Yesus. Datanya di mana? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Apa katanya di situ? Ya. Sebab pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan, kena usir sama Yesus. Jangan kau sombong satu, jauh itu. Jangan kau sombong yang benar itu. Pembuat kejahatannya di bawah, yang mengikuti di atas. Sabar, nanti tanggapi, sabar, nanti tanggapi. Ya, itu enggak, wow, itu ayatnya itu enggak benar, dia bermerang. Terus terang kepada mereka. Ya, nanti kacau kita, sabar aja. Hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Apa yang mereka lakukan? Bukan, yang saya minta tadi, benar, lihat itu sesuai. Yang saya minta tadi, yang menyebut Yesus Tuhan itu masuk neraka, itu yang seperti saya tanya, ayat itu. Yang menyebut Yesus masuk neraka itu. Udah, punya udah diam. Ya itu. Kalau kau panggil Yesus Tuhan, kau akan diusir oleh Yesus dan dikatakan itu pembuat kejahatan. Yang kedua, itu katakan agar semua orang bertekuk lutut pada Yesus. Semua lidah akan mengakui Yesus Tuhan. Itu mimpi dan angan-anganmu saja, hayalanmu saja. Itu ada di Filipi. Dengar dulu. Saya tidak ngarang, itu di Filipi. Ini aku kasih bonus waktu kalau begini nih, jangan dipotong, biarin aja, catat aja, nanti ditanggapi gitu loh. Iya. Baca Teman-teman dalam kesian loh. Tadi dia ngarang, kan nggak bagus. Ya, oke. dalam Nanti Lukas tanggapi. 22 itu di nomor 63 sampai selanjutnya. Ya, yang berteguk lutut itu bukan orang Romawi, bukan tentara-tentara Romawi, bukan orang Yahudi. Yesus yang bertekuk lutut kepada mereka hingga Yesus dihadapkan kepada pengadilan agama. Lukas 22, Yesus itu dihadapkan di depan pengadilan agama. Dia yang bertekuk lutut kepada Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus lah yang mengadili Yesus. Terus kau bawa lagi di dalam Lukas 2 nomor 11 gitu loh. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus itu yang diurapi Tuhan. Kalau Jangan asumsi. 31. Loh, kok selalu malaikat ngomong yang ini, menghabarkan kepada Ini nggak mau saya tuh, dia tuh mau ngeluar ayat.
Sabar aja. Sabar. Lanjut. Malaikat dalam Lukas 1 nomor 31 mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah kau namai dia Yesus. Seorang anak laki-laki itu. Tiba-tiba ada malaikat lagi mengkabarkan dalam Lukas 2 nomor 11 kepada para penggembala di padang rumput, mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikatnya yang merintahkan siapa? Kenapa berbeda-beda penjelasan informasi yang disampaikan malaikatnya? Malaikat yang menemui Maria mengatakan yang lahir orang. Malaikat yang di padang rumput mengatakan yang lahir Tuhan. Masa Tuhan dilahirkan orang? Gimana sih itu? Makanya pemahamanmu yang salah. Kesalahannya itu terletak pada kata Kristus. Kenapa tidak diterjemahkan Kristus itu yang diurapi? Kalau diterjemahkan kata Kristus pada diurapi, nggak akan tersesat kau. Pada hari ini telah lahir bagimu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yesus yang diurapi Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan yang lahir. Pertanyaanku tadi itu nggak kau tanggapin. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang-orang yang menuhankan Dia. Atau Yesus berkata begini, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku Tuhan dan dia istiqomah atas itu, maka aku akan memberikan surga pada dia. Nggak ada ayatnya itu. Itu ya, kasih datanya di mana Yesus menjanjikan surga bagi orang yang manggil dia Tuhan. Silakan. Oke, waktunya habis. Oke, walaupun tadi ada potongan-potongan sedikit, tapi nggak apa-apa, bersabar-sabar aja ya. Oke, Karol, jadi itu jawaban dari Farok, Matius 7:22-23. Yang diusir oleh Yesus adalah orang yang panggil dia Tuhan. Itu tadi, poinnya. Jadi sekarang dia minta, sebentar ya, dia minta sekarang konfirmasi di mana Yesus menjanjikan orang-orang yang memanggil dia Tuhan akan dijamin surga. Itu fokusnya ke situ. Sebelum dijawab, nanti menanggapi dulu lah. Silakan. Oke. Jadi surga itu dijadikan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa menerima tubuh dan darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak akan mati, walaupun dia mati dia akan bangkit dan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu kan surga. Barang siapa menerima darah dan tubuhku, saya cari ayatnya ya. Itu janji Tuhan, darah dan tubuh Yesus. Saya cari ayatnya. Lagi Dodik. Di Yohanes pasal 6 ya, ayat ke-53. Nih, Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak memakan daging anak manusia dan meminum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu Faruk, itu hidup surga, itu hidup yang kekal ya. Barang siapa memakan darah dan dagingku, tuh menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat ya, menerima Yesus, makan darah dan daging Yesus, mengakui penyalibannya. Nih ayatnya itu tadi ya, udah jelas. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 56. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, artinya di surga. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, itu dia.
Itu adalah janji Tuhan Yesus. Barang siapa mengikut dia, barang siapa mengakui dan melakukan perjamuan kudus, maka memperoleh hidup yang kekal atau surga. Ya, itu. Jadi Yesus jelas barang siapa. Kemudian Yesus itu adalah hakim. Hakim apa? Yang hidup dan yang mati. Dia siapa? Manusia mana yang menghakimi manusia yang hidup dan yang mati? Dia adalah hakim. Kalau masalah Bang Paru bilang tadi, dia berlutut di Pilatus, itu memang dia harus disalib. Dia memang harus seperti itu, melakukan hal seperti itu. Itu adalah penggenapan nubuatan para nabi, ya. Dan memang dia harus disalib. Dia datang ke dunia ini memang untuk disalib dan dihina dan dicaci, dan rupanya pun tidak ada bagi kita. Itu memang di Yesaya 53 itu itulah terjadi. Untuk kita lah ditanggungnya di kayu salib. Dia memang harus seperti itu. Nah, ketika dia ditangkap oleh tentara Roma dan muridnya tidak terima Yesus ditangkap, dan muridnya memotong telinga tentara itu, kata Yesus apa? Kiramu aku tidak bisa memanggil Bapakku untuk mendatangkan tentara sorga menghancurkan tentara Roma itu? Bisa dia. Sekali napas pun bisa lenyap semua dunia ini. Tentara-tentara Roma itu, Pilatus itu semua bisa-bisa. Tetapi dia memang harus disalib. Dia itu setia sampai akhir, sampai disalib. Bukan berarti dia tidak bisa. Dia Yesus sendiri berkata loh, kiramu aku tidak bisa mendatangkan para malaikat menghajar mereka? Yesus menyambung kembali telinga tentara itu. Karena Yesus memang harus melakukan itu, harus disalib. Dan muridnya Paulus dengar tidak mau Yesus disalib. Kata Yesus apa? Nyahlah kau iblis, karena pikiran manusia yang kamu pikirkan, pikiran Allah tidak bisa kita selami. Ya, itulah pikiran Tuhan. Yesus itu bisa mendatangkan tentara surga untuk menghancurkan para tentara Romawi itu, bisa. Tetapi dia tidak melakukannya, karena dia itu adalah Allah. Kemudian di Wahyu itu dia adalah hakim. Hakim akan dia menghakimi yang hidup dan yang mati. Siapa manusia yang bisa menghakimi manusia? Tidak ada. Karena dia adalah Tuhan. Kemudian Yesus memperlihatkan dirinya di Pulau Patmos itu. Dia memegang 7 bintang. Dia memperlihatkan ketuhanannya. Dia memperlihatkan matanya bagaikan nyala api, keluar dari mulutnya sebilah pedang bermata 2. Dia memegang 7 bintang. Itu dia memperlihatkan kealahannya kepada Yohanes di Pulau Patmos, ketika Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Ya, itu kealahannya. Dia memang Allah itu sendiri. Kenapa dia bilang Allah? Anak, kalau bilang tadi Maria diberikan anak, seorang anak. Memang itu digenapi dari Yesaya 9 ayat ke-5. Yesaya 9 ayat 5 berkata, seorang anak telah diberikan kepada kita. Ya. Oke, siap. Udah situ lah. Baik, silakan. Sekarang gilirannya di Faruk. Melebar tak kemana-mana lah diskusi kita ini. Ini kita diskusi yang orang gila apa cuman nih ya? Ya, kita buktikan bahwasanya Ito Karol ini sebenarnya mengidap gangguan jiwa. Kenapa aku bilang mengidap gangguan jiwa? Ini analoginya nih teman-teman ya. Ito Karol sedang ujian di sekolah. Lembaran ujian itu ada satu pertanyaan mengatakan, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang Kristen atau menuhankan dia. Dijawab sama si Karol. Dalam Yohanes 6 nomor 53 ya. Yohanes 6 ini 6 nomor 53. Ingat ya teman-teman ya. Dia ujian sekolah ini. Lembaran ujian itu bertanya sama ada lembaran ujian itu pertanyaannya begini, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang-orang menuhankan dia atau kepada orang-orang Kristen. Dijawab si Parol. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Fix itu jawaban orang gila. Kalau ini jawaban yang kau kasih ketika kau ujian sekolah di telepon guru mamamu, Namboru si Karol kalian udah gila Namboru katanya. Wah, kenapa kau bilang si Karol kami sudah gila? Ku tanya sama
dia sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang Kristen atau orang-orang yang mengenal Tuhan. Dijawab sama si Karol kalian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Kan gila si Karol kali ini dengan dulu. Silakan itu kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan kau jadi orang gila. Di sini dikatakan itu, ini perbuatan yang melanggar hukum. Ini melanggar hukum itu, nggak boleh makan daging manusia. Ini kok disuruh makan daging manusia kok bangga kali itu? Jelas itu ya, Sumanto itu pernah ditangkap polisi dia itu di awal tahun 2000-an. Gak usah Karena dia kemana-mana makan kau daging keluar manusia. konteks Alkitab. Loh, kok misalnya motong aku? Itu Aku jadi pening. Ini loh, Sumanto itu kan bukan Alkitab itu. Jangan diskusi dengan Sumanto. Oke, tidak boleh sentuh. Enggak si Sumanto, Oke, aku baik. bilang akibat perbuatan. Ini dari perbuatan. Sumanto itu ditangkap polisi karena dia bunuh orang dan makan dagingnya, kanibal dia. Ternyata di dalam Yohanes 6 nomor 53, kau diajarkan makan daging manusia dan minum darahnya. Ini kriminal, fix kriminal. Kau jangan kemana-mana kriminal, ini hanya perogmaan. Kamu ini mencorok lagi aku. Nanti lah mau jawab itu. Enggak, itu jangan kau arahkan ke sana. Oke. Gini. Lepas ini, Karol. Lepas ini. Akan kuturunkan Karol. perut ini. Aku jijik lihat jadi lama-lama. Bentar. Lepas ini nanti itu aja lepas Karena ini. ini Alkitab mana kau samakan dengan Sumanto, kau samakan dengan apa? Hanya sebagai simbol, bro. Simbol. Bukan memakan daging beneran. Bukan loh. Bukan loh. Loh, kok jadi gini, Karol? Enggak. Nanti habis Dia itu menamakan sesuatu Sumanto dan menghina tubuh apa segala macam. Tinggal 1 menit. Udah. Tahan dulu. Tinggal 1 menit aja. Udah, tahan dulu. Sekali lagi kayak gitu perkataanmu turunkan semuanya Dalam Yohanes selesai. 6 nomor 653 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ini melanggar hukum. Kenapa baru melanggar hukum? Karena pernah ada satu masyarakat Indonesia melakukan ini, si Sumanto makan daging manusia, dia ditangkap polisi. Ini kriminal itu, nggak boleh kau makan daging manusia. Bisa Dalam undang-undang selesai ini sekali lagi diulang-ulang, turunkan kau semua. Dibilang ini bukan seperti yang kau katakan itu. Ini hanya sebagai simbol. Nanti disuruh makan manusia. Nanti kau jelaskan yang 653 ini. Sekarang kau tanya sama itu, boleh itu. Jangan kau buat makan daging depan manusia? Boleh nggak dalam undang-undang Indonesia makan daging manusia? Boleh nggak di Indonesia makan daging manusia? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh makan daging manusia di Indonesia. Ditangkap polisi kok nanti. Yang enggak aja. Aku tadi tanya samamu, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga kepada orang Kristen. Malahan kau memberikan pengajaran makan daging manusia. Nggak boleh. Ya itu ya, nggak boleh makan daging manusia itu, Karol. Nanti kau ditangkap polisi, kau itu melanggar undang-undang Republik Indonesia itu, Karol. Yang kutanyakan, Udah selesai, Kak, diam. satu ayat dalam Bible. Oke, gini. Sekarang gontok-gontokan aja, udah. Kasih ulang lagi biar seru. Oke. Silakan, sama-samanya sudah menanggapi narasi semua. Sekarang silakan berdua. Sekarang bagian saya dulu. Saya tanggapi dulu sekarang. Bagi 5 menit. Jangan ngomong kau. Oke, sudah mulai belum? Asyadil, ini harus 5 menit. Dengar ya, Loh, kok panjang kali, Karol. Dengar. Kan panjang 5 kali menit. lah. 5 menit. Buat dulu. Oke, jangan dimulai aja dulu, silakan narasi aja dulu, silakan. Jangan dipotong. 5 menit. Dengar ya, Karuk. Tidak ada pernah diajarkan untuk memakan manusia. Tetapi di sini adalah simbol daging Yesus dan tubuh Yesus yang dikorbankan di kayu salib, itu yang dimaksudkan. Memakan artinya memperingati, mengingat akan pengorbanannya di kayu salib. Jadi kami memperingatinya dengan apa? Roti dan anggur. Bukan benar-benar seperti yang otakmu yang kotor itu, seperti anak bayi. Waktunya Begitu mana, di sana Bang? itu. Diam, kau diam. Waktunya Dengar. Bang, nggak berhenti dari nanti, Bang. Kemudian Waktunya, Bang Al.
Nggak berhenti dia nanti. Bang 3 hari 3 malam pun nggak akan berhenti ngoceh ini bang. Nah, Ya, no. ditanggapi aja langsung, tanggapi aja langsung kalau tidak benar. Ini Ya kalau dengarkan tidak dulu. benar tanggapi aja langsung gitu loh. Sorga tadi masalah sorga. Ini kan ada katanya Waktunya, Bang. kamu akan hidup kekal. Tapi ya dulu. Biar dia ngoceh Oke, dulu. ini dengarkan dulu. Dengarkan hal masalah sorga tadi kan. Hidup kekal itu apa? Hidup kekal yang kau artikan apa? Hidup kekal itu apa? Memperoleh hidup yang kekal itu apa? Itu sama dengan Nah, sorga itu itu minta kekal tanggapan, semuanya. langsung gas aja lah, udah. Gas aja terus. Kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan darahku, ya darahku dan dagingku. Yesus kan Yesus, hanya Yesus, bukan manusia yang lain katanya. Jangan kau ajarkan yang tidak sesuai otakmu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal itu sama dengan sorga. Ya, mempunyai hidup yang kekal artinya kita hidup dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, hidup yang kekal. Itu artinya sorga. Jangan kau tidak bilang sorga, itu sorga, hidup yang kekal itu. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Itu artinya memperingati kematiannya di kayu salib, mengakui pengorbanannya di kayu salib, dengan artinya dengan perjamuan kudus. Itu artinya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan sorga. Ya, sekalipun nanti mati di akhir zaman, nanti kita dibangkitkan jika mengakui darah dan dagingnya. Jadi kan kau jangan lari kemana-mana. Ini masalah sorga, bukan masalah menyuruh memakan daging manusia seperti kanibal, seperti semantol segala macam. Kau lari kemana-mana, ya sia-sia tuh berkomunikasi dengan paruk ini, karena otaknya nggak nyampe, kotor terus, yang jahat terus yang pikiran. Oleh terima kasih Bang Al Hidayah dan Bang Paruk. Oke. Di situ aja ya. Oke, penutupnya silakan dulu sekarang saling pencurahan saling menanggapi, silakan. Langsung aja saling menanggapi, apa yang tidak puas hati ditanggapi langsung. 5 menit kasih mulai dulu. Oke, kasih aku mulai. ya. Jadi belum selesai tadi. Jadi makan darah dan minum daging itu bukan seperti yang Paruk katakan ya, yang di bawah ini yang masih mengikuti kata-kata Paruk. Dengar kalian semua yang di bawah. Daging dan darah itu bukan seperti yang diperkatakan oleh Paruk ini ya. Itu artinya mengakui atau memperingati tubuh dan darah Yesus dengan perjamuan kudus. Itulah artinya, bukan seperti yang dikatakan Paruk. Dan itu adalah akan hidup di akhir zaman seperti itu. Dan kemudian terima kasih, ini waktuku masih panjang nih, jangan dipotong Paruk. Jadi apapun perkataanmu, jangan kamu narasikan sesuai hatimu. Ya, saya jelaskan, harus kamu terima, jangan kamu bantah dan kamu larikan kemana-mana. Semantullah, pemakan daging lah, halal. Memang itu nggak boleh. Memburu itu ada dosa. 10 perintah Allah jadi dosa, apalagi memakan. 10 perintah Allah itu janganlah membunuh. Itu perintah Allah itu. Ya, membenci aja membunuh. Jangan akan memakan manusia ya. Membenci orang lain aja itu sama dengan pembunuh. Ya. Jadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan hiduplah berdamai. Barang siapa pembawa damai, dia disebut dengan anak-anak Allah. Barang siapa hatinya kudus, maka dia akan melihat Allah. Itu firman Tuhan. Jadi Paruk, jangan kau bilang kemana sumantolah segala macam pemakan darah. Tidak ada disuruh kita makan darah manusia sekarang ini, bukan darah dan dagingku katanya. Memang ada Tuhan Yesus sekarang? Nggak ada kan? Memperingatinya, itu maksudnya itu. Begitu. Dan para di luar Kristen di bawah ini, typingannya terlalu semua ya. Jadi bertobat kalian semua. Bertobatlah. Hidup benar, hidup kuduslah di akhir zaman ini. Allah mengajarkan mengasihi semua manusia, mengampuni dosa orang lain supaya dosamu pun akan diampuni, dan berdamailah dengan semua orang. Itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus. Ingat ya, bukan hal yang lain. Dan jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus akan binasa. Dan siapa tidak dibaptis tidak layak melihat kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya tidak ada yang dapat melihat surga kalau tidak dilahirkan kembali. Itu. Terima kasih, sudah selesai.
Oke. 40 detik lagi. 30 detik habiskan. Oke. Jadi begitu ya teman-teman yang di bawah tapping-tappingan yang nonton hari ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Bang Paru, Bang Al-Hidayah. Mohon maaf yang batin. Oke, tanggapannya di Parok terakhir, tanggapannya dulu sebelum akhiri. Oke, tanggapanku ya itu ya. Oke, bentar ya, 5 menit ya. Jangan dipotong ya itu Karol ya, biar gua ajarin kau itu. Ya. Jangan 5 biar gua menit ajarin lagi, kau udah selesai. tanggapannya. 5 menit dulu, aku terakhir lagi. Oh iya, sebentar ya, dengar. Kamu 2 kali tadi. Ya, dengar ini tanggapanku itu ya, dengar itu ya. Ya, dengar ini, jangan marah-marah itu. Yohanes 6 nomor 53. Udah aku baca tadi sama itu. Terus itu bilang itu perumpamaan. Baca itu di nomor 55-nya itu. Dengar dulu. Ada hal yang mau kita kaji di sini. Di nomor 55 ini baca ini toh nih. Ini apa katanya di sini nih? Bentar ya, aku balikkan kameranya ya. Nih. Nih, apa katanya di sini toh nih toh? Kok kembali lagi dia. Yohanes 6 nomor 55 ya, apa katanya? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Daging Yesus itu benar-benar makanan, darah Yesus itu benar-benar minuman. Makanya mungkin Udah selesai dalam yang Lukas kita udah selesai. 24 nomor Yang terakhir 3, ini udah aku baca lagi yang Lukas ayat 24 nomor itu. 3 ini tengok itu. Setelah Yesus berkata begitu, daging dia benar-benar makanan, daging dia benar-benar makanan, ya kan gitu. Darah dia benar-benar minuman. Ketika Yesus mati, mayatnya hilang. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Yesus sudah tidak ada di sana, hilang. Udah selesai, kau kemana-mana kau. Udah. Yesus. Nah, itu mayatnya kenapa bisa hilang? Pak? Barang siapa di dalam Yesus itu hidup yang kekal itu aja sudah. Jangan kau tengah-tengah aku lagi. Udah. Selesai aku baru 5 menit. Kau udah Kalau nanti kelawan kali kalah. Jangan lagi kau bahas itu. Yang Yesus katakan itu adalah tubuh dan darahnya yang benar makanan. Karena tubuh Yesus itu adalah roti hidup. Dalam Yohanes Dan darahnya adalah minuman untuk darah Yesus itu menghancurkan tubuh. Benar-benar minuman. Oke, dengan ini saya sebagai moderator Oke. memberi Terima kasih. keputusan pengadilan pemenang daripada hasil diskusi kita, karena OTN ini selalu kejang-kejang, maka dimenangi oleh Adi Farok Senipar. Ya, terserah kamu mau menang siapapun. Terima kasih semuanya, tetapi bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, karena Yesus itu sudah satu-satunya jalan ke surga. Kejanggalan. Luar Yesus Kristus. Kejanggalan Tidak ada. Allah. Kita maaf, kenapa dia bilang kita karena dia di luar jalur, di luar rel. Kalau kita kan ke Sumanto, kan nggak nyambung Sumanto. Enggak, jadi pertanyaannya itu Nggak Karol, usah kalau lari kemana-mana. Udah selesai. pertanyaannya mayat Yesus kenapa hilang? Mana hilang dia Yesus bangkit kenapa dari orang mati hilang? kok. Dia bangkit dari antara orang Itu yang hilang. Dia bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Dia bangkit, hilangnya itu karena dia bangkit. Hilang loh, itu mayatnya hilang. Dia bangkit atau apa malaikat Ini Tuhan loh. apa? Malaikat Tuhan yang Lukas berkata. 24 nomor 3. Malaikat Tuhan yang berkata itu loh malaikat Ini. Tuhan. Ini. Selesai kau. Mereka pun memasuki kuburan itu. Itu tetapi malaikat Tuhan mayat yang Yesus berkata sudah itu. tidak ada di sana. Malaikat Tuhan yang berkata, apakah kamu mencari mayat Yesus? Yesus telah Malaikat Tuhan bangkit. yang berkata, Yesus telah bangkit. Yesus telah Ini, bangkit. tapi Yesus mayatnya telah kok bangkit hilang dari gitu terang loh. mati. Yesus telah bangkit Yohanes dari terang 20 mati. 17 juga gitu. Gini. Iya, Yohanes Yesus itu 27 bangkit dari Yohanes terang 20 mati. 13 Dia nih. bangkit mengalahkan maut. Jadi Yohanes dikira orang itu 20, hilang, 13. dikira Hilang juga murid-muridnya atau mayatnya. dikira perempuan-perempuan itu hilang. Tetapi Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ini. Dia bangkit mengalahkan Jenazah. maut. Kedua Ada di situ malaikat ya? bertanya kepadanya, Nah, dia kenapa bangkit. menangis? Kan Maria Yesus, menjawab, karena Maria "Orang-orang ketika sudah Maria mengambil mau mayat Tuhan menjenguk saya. kuburan Yesus, Dan saya maka tidak tahu di hilang mana karena dia mereka bangkit, hilangnya menaruhnya." karena bangkit, hilangnya itu karena bangkit, hilangnya Yesus Kristus itu karena Yesus bangkit. Karena apa yang menjelaskan malaikat Tuhan yang menjelaskan kepada perempuan-perempuan itu? Apakah kamu mencari? Gini loh itu Karol, ini kayak mana sih moderator pun nggak dihargai moderator. Udah gagal jadi moderator, enggak boleh nggak nih. dihargai moderator. Pokoknya kalau sudah Roro jahat udah masuk udah, moderator pun udah ada di tulak ketepi udah. Udah kerasakan dia udah kerasa kan.